هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. Ada beberapa imam sholat. Namun ada imam ketika sholat bacaan iramanya tidak nyaman didengar sehingga mengganggu konsentrasi. Tapi teman saya senang mendengarnya karena berbeda dengan murattal kebanyakan. Apakah dibolehkan jika memilih imam yang tidak mengganggu konsentrasi? Jawabannya dibolehkan, tidak ada masalah. Ya, kalau misalnya kita ingin masjid yang bacaan imamnya enak didengar, kita bisa lebih khusyuk sholat di belakangnya, maka dibolehkan, tidak ada masalah. Dan memang bagi imam, ya, dianjurkan untuk memperindah bacaan Al-Qur'annya. Bagi seorang imam, dianjurkan untuk memperindah bacaan Al-Qur'annya. Agar makmumnya nyaman. Dan agar firman Allah Subhanahu wa ta'ala bisa tampak indah. Bisa dirasakan keindahannya oleh makmumnya. Walaupun makmumnya tidak faham artinya, ya. Tapi kalau bacaannya enak, ya, makmum juga tenang, menjadi lebih khusyuk dalam menjalankan sholatnya. Ya, intinya apabila ada seorang makmum, ya, yang bisa memilih masjid, dan pilihannya tersebut tidak mempengaruhi keadaan masjid, maka dia dibolehkan untuk memilih masjid yang menjadikan dia lebih khusyuk dalam sholatnya, lebih bisa menikmati sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada musola dekat sama jauh, tapi yang kalau yang jauh bacaannya enak, apa kita dekat aja? Saya bilang kalau bisa yang jauh, kalau kita bisa sholat di tempat yang khusyuk, tidak menimbulkan fitnah, pergi aja ke tempat jauh. Tapi kalau kita jadi fokus perhatian masyarakat, kalau kita tidak sholat di musola yang dekat, kita bakalan dituduh macam-macam, ya terpaksa kita sholat di tempat yang dekat. Sesekali kita di sini dan seringnya kita di tempat yang membantu kekhusyuan, karena itu penting. Misalnya ada masjid kemudian menjalankan sunnah, ya kalau tidak pandemi, kemudian rapat, rapi, ini membantu kita kekhusyuan. Karena kalau kita nggak rapat nanti setan masuk di tengah-tengah. Ya, kalau sudah selesai pandemi, insya Allah kita ke masjid dan kita cari masjid yang sesuai dengan sunnah, imamnya sesuai dengan sunnah, itu membantu ya. Ya. Karena kalau kita misalnya pergi ke suatu masjid, kemudian masjid tersebut habis azan, kemudian baca macam-macam. Kita mau doa nggak terganggu, kita mau sholat sunnah terganggu, baca Quran terganggu, akhirnya kita susah khusyuk. Tapi kalau kita pergi ke masjid yang sesuai sunnah, habis sholat sudah masing-masing berzikir, masing-masing sholat sunnah, masing-masing baca Quran, mau berdoa silakan, qomat, kemudian imamnya juga merapatkan, ditunggu. Ini membantu kita untuk khusyuk. Sesuai dengan sunnah itu membantu kita untuk khusyuk. Dia sholat dengan tumakninah, tidak buru-buru, ya. Disebutkan dalam pertanyaan tadi, ya, bahwasanya Bapak merasa tidak nyaman dengan sebagian masjid, ya, mungkin karena barangkali ada amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di situ. Dan ini tentunya ada masjid-masjid yang seperti itu. Kita hidup hampir 15 abad sepeninggalnya Rasulullah SAW. Kita sekarang ada di abad 15 Hijriah. Ya, begitu jauh antara kita dengan zamannya Rasulullah SAW, maka tidak heran kalau ada masjid-masjid yang jauh dari petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Jauh dari Islam yang murni, praktek sholat yang seharusnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita tidak nyaman dengan tempat seperti itu, kita tidak menghukumi sholatnya batal. Tapi orang boleh untuk mengatakan saya lebih nyaman untuk sholat di sana. Maka karena perginya Anda ke masjid yang kedua yang barangkali lebih nyaman, ya, lebih murni, ya, tidak melakukan praktek-praktek yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hak Anda disyariatkan, ya. Boleh bagi Anda untuk sholat di masjid tersebut, bahkan, ya, Anda didorong untuk mencari tempat sholat yang lebih khusyuk. Ya, dan kapan ada tempat yang lebih khusyuk untuk sholat, maka Anda disyariatkan untuk mengejar tempat tersebut meskipun barangkali lebih jauh daripada masjid yang ada di dekat rumah kita. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama, Pak Ustaz? Kalau masjid yang lebih dekat, jamaahnya sedikit. Tapi yang agak jauh, jamaahnya lebih banyak. Baik.
Ini tergantung sebenarnya keadaan. Ya, tergantung keadaan. Kalau misalnya bertanya, yang ditanyakan adalah afdhaliyah. Nah. Maka afdhaliyah adalah yang lebih banyak jemaahnya. Bukan masalah dekat atau jauhnya, tapi yang lebih banyak jemaahnya. Tapi di sini saya bilang situasional ya. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan. Kalau misalnya waktu sudah masuk, maka tentu lebih baik dia sholat di masjid terdekat. Tapi kalau waktu masih lama, masih ada jeda waktu, dia tidak ketinggalan rakaat, tidak masbuk misalnya di masjid yang jauh, maka lebih baik dia pilih masjid yang jauh.